Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah ala nimatillah wa salatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda SHMH, merupakan salah satu dosen di lingkungan Universitas Islam Madura yang ada di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata. Deskripsi Hukum Perdata, mata kuliah Hukum Perdata. Mata kuliah Hukum Perdata merupakan mata kuliah wajib fakultas yang mana bobotnya adalah 4 SKS. Mata kuliah Hukum Perdata merupakan mata kuliah wajib fakultas yang berguna untuk mengantarkan mahasiswa untuk memahami hukum perorangan, hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum waris, hukum benda, hak milik, hukum perikatan, hukum pembuktian, serta daluarsa. CPL dari mata kuliah Hukum Perdata: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menguasai dan memahami hakikat Tuhan, manusia, dan kehidupan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan, menguasai konsep teoritis dalam prinsip hukum, dan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau iptek yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat, menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di lingkungan masyarakat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, serta etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi dan atau tugas akhir atau tugas lain-lain, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi, mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan iptek untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat, mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Sedangkan untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Perdata, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum perdata, pengertian hukum pengantar hukum perdata, sejarah hukum perdata, dan sumber-sumber hukum perdata. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang istilah-istilah dalam hukum perdata
dan subjek hukum perdata. Yang CPNK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum orang atau perorangan. CPNK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum perkawinan serta asas-asas dalam hukum perkawinan. CPNK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum keluarga. CPNK yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum waris. CPNK yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum kebendaan atau hukum benda. CPNK yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hak milik, yang mana di dalamnya terdapat hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain. CPNK yang selanjutnya, CPNK ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum perikatan atau yang sering disebut dengan hukum perjanjian. Yang terakhir, CPNK yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum pembuktian dan dakwasa. Mata kuliah hukum perdata pada semester genap terdapat 16 kali pertemuan, yang mana 14 kali tatap muka atau 14 kali pembelajaran, 1 UTS dan 1 UAS. Untuk mata kuliah hukum perdata, saya selaku dosen pengampu mata kuliah hukum data menggunakan sistem blended learning, yang mana perpaduan antara perkuliahan secara tatap muka dan perkuliahan secara daring atau online. Perkuliahan tatap muka, baik tatap muka maupun online, saya gunakan dengan cara ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Untuk sistematika di perkuliahan secara online, saya menggunakan beberapa platform. Di antaranya, yang pertama adalah Google Meet, yang kedua adalah Zoom Meeting, yang ketiga via live streaming di YouTube, yang terakhir adalah menggunakan Blogspot untuk absensi, yaitu blog saya sinhaji.blogspot.com. Dan yang terakhir, selain dari 4 platform tersebut, saya juga gunakan Google Form untuk mengisi absensinya. Untuk Google Meet, pada saat perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk membuka video agar dosen mengetahui apakah mahasiswa tersebut benar-benar mengikuti perkuliahan atau tidak. Untuk perkuliahan secara tatap muka, mahasiswa beserta dosen datang ke ruang kelas yang telah disediakan untuk proses belajar-belajar. Mata kuliah hukum perdata, untuk absensi mengacu pada sistem yang diberikan oleh universitas, yaitu sistem informasi terpadu atau disingkat dengan SIMAK. SIMAK merupakan salah satu sistem yang mempermudah untuk kerja dosen beserta mahasiswa, karena di dalamnya terdapat KRS, KAS, absensi, jurnal perkuliahan, RPS, serta nilai yang akan diberikan kepada mahasiswa. Untuk penilaian di mata kuliah hukum perdata, terdapat beberapa penilaian. Yang pertama yaitu absensi. Absensi untuk mata kuliah hukum perdata berbobot 10%. Yang kedua, UTS, UAS serta tugas. Yang pertama absensi 10%, yang kedua tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Maka total adalah 100%. Untuk absensi mahasiswa diperkenankan untuk bisa tidak menghadiri perkuliahan maksimal 3 kali tatap muka. Secara otomatis sistem akan memblok untuk mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti UTS dan UAS karena terkendala administrasi beserta terkendala karena dia tidak masuk melebihi kontrak kuliah yang telah disediakan. Itulah deskripsi
isi mata kuliah dari hukum perdata. Untuk selanjutnya kita lanjut ke proses belajar untuk hukum perdata. Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang istilah dan pengertian hukum perdata. Klasifikasi hukum berdasarkan di mata kuliah sebelumnya di Pengetahuan Hukum Indonesia, di situ ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik atau hukum publik terdiri dari hukum pidana material, dan hukum pidana formal, hukum acara pidana. Ada juga hukum tata negara, ada juga hukum administrasi negara atau tata usaha negara. Dalam hukum privat terdapat hukum perdata yang akan dipelajari di semester ini dan sekarang. Hukum perdata terdapat hukum perdata material terdiri dari kitab undang-undang hukum perdata atau DW yang disingkat DW. Kalau bahasa Latinnya atau bahasa Belandanya adalah hukum generic WHU. Selanjutnya KUHD atau WVK, kitab undang-undang hukum dagang. Selanjutnya ada hukum adat, ada hukum perdata Islam. Hukum perdata material mengatur adanya hak dan kewajiban bagi subjek hukum. Yang kedua, dalam hukum perdata terdapat hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Di situ ada HIR, LBJ, RV, dan sebagainya. Hukum perdata formal mengatur tentang tata cara menegakkan dan mempertahankan adanya hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perdata material atau pelaksanaan dari hukum material dilaksanakan dalam hukum formal, hukum acara. Pengertian hukum perdata, masuk dalam pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi hukum perdata merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain. Makanya disebut dengan hukum privat, hukum yang mengatur tentang person to person, orang per orang, yang mana hukum ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Unsur-unsur dalam hukum perdata adanya peraturan hukum atau rule of law. Ingat, rule of law bahasa Inggris hukum, jangan diartikan secara lurus, karena kalau diartikan lurus, rule of law itu adalah aturan. Adanya peraturan hukum atau rule of law. Yang kedua, adanya hubungan hukum, legal relation. Yang ketiga, adanya unsur orang, adanya unsur person atau orang-orang. Hubungan antar person, antar orang, hubungan biasa, bersifat hubungan sosial antar person. Tidak ada pengaturannya secara hukum, jadi hubungan biasa. Kita berbicara dengan orang lain itu dalam konteks yang berkomunikasi, itu adalah hubungan biasa. Tidak memiliki hukum, tidak ada hukum. Perbuatannya tidak dapat dituntut secara hukum.
Jadi perbuatan yang kita lakukan ketika tidak bisa dituntut atau tidak mengakibatkan hukum, maka di situ adalah masuk dalam kategori hubungan biasa. Hubungan hukum, hubungan yang terjadi telah diatur oleh hukum. Jadi perbuatan itu telah diatur oleh hukum. Contohnya kita melakukan perjanjian atau pendekatan A dengan B, maka yang awalnya cuma komunikasi biasa, ketika berlanjut pada suatu perjanjian, maka di situ masuk dalam hubungan hukum. Menimbulkan adanya akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban. Ya, saya sebutkan barusan. Ketika sudah terjadi kesepakatan atau perjanjian di situ atau perikatan di situ, maka muncul yang namanya kewajiban dan hak dan kewajiban. Pihak pertama berkewajiban apa dan memiliki hak apa, pihak yang kedua kewajibannya apa dan haknya juga apa. Dapat dituntut secara hukum apabila salah satu dari pihak itu mengingkari dari aturan-aturan yang telah disepakati. Itu hubungan antara. Luas lapangan hukum perdata mengatur tentang orang sebagai pendukung hak dan kewajiban subjek hukum, personil, mengatur tentang kehidupan keluarga, familiar, mengatur tentang kekayaan, mengatur tentang pewarisan. Dalam hukum perdata materi Indonesia, hukum perdata materi yang berlaku di Indonesia bersifat plural. Hal ini terkait dengan sejarah politik hukum pada masa Hindia Belanda berdasarkan British Statement IS yang mengatur tentang penggolongan penduduk dan hukumnya yang berlaku bagi mereka. Karena pada saat Hindia Belanda terdapat beberapa golongan dalam subjek hukum perdata yang akan saya jelaskan di berikutnya. Nah, sekedar pengantar saja untuk penggolongan penduduk berdasarkan pasal 163 IS, di situ ada golongan Eropa, golongan bumi putra atau pribumi, golongan tunas. Ini merupakan golongan penduduk berdasarkan pasal 163 IS. Oke, ada sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya. Oke. Jika tidak ada yang bertanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barokah, bisa menjadi pegangan bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang penggolongan penduduk berdasarkan pasal 163 IS. Silakan pelajari tentang golongan orang Eropa, golongan orang pribumi atau mitra, golongan timur asing. Kurang lebihnya saya mohon maaf.